Cek, yo, what's up guys? Nah, jadi sekarang saya akan review hasil dari EAG Trader. Nah, EA ini baru aja saya setting minggu lalu ya, berarti baru 1 minggu. Dan kali ini berarti saya akan review seperti apa strateginya ya. Nah, untuk jenis akunnya sih pakai akun ProEgnes. Kemudian start modal awal adalah 100 USD. Dan seperti apa hasilnya? Oke, kita akan cek ya. Namun sebelumnya saya infokan ya, bagi para trader ya, trader robot trading atau EA trader yang punyai robot bagus ya, hasilnya bagus dan ingin ikut kontes, silahkan cek postingan saya di bagian community ya, karena saya akan mengadakan kontes pada tanggal 25 Mei ya, start pendaftarannya. Kemudian untuk aturannya sudah tertera di sana, silakan. Masih ada berapa yang perlu di voting, silakan di vote ya, seperti apa aturannya. Dan untuk nantinya sebelumnya pasti akan saya ingatkan kembali kalau waktunya udah semakin dekat untuk kontesnya, oke? Nah, sekarang kembali lagi ya, saya akan cek seperti apa hasil di minggu pertama ya GTrader. Lagi voting dan dari 100 dah 163 ya. Ini seminggu udah 93%, lagi 7% aja udah BEP. Lagi 7% udah 100% loh, ini seminggu doang. Tuh, untuk floatingnya 21 ya, floatnya 21. Kemudian di sini kita cek lotnya 0,01 ya. Tidak ada SL dan tidak ada TP. Oke, ini masih nginap ya berarti ya. Tidak ada SL, tidak ada TP. Kemudian nah, di sini ada lot 0,02. Jadi kira-kira sekitar berapa ini price-nya baru ada 0,02. Berarti sekitar dari 63702 dia buka lagi di 62702. Berarti sekitar 1000 poin ya. Sekitar 1000 poin. Nah, baru dia open market ya 0,02. Sisanya masih 0,01 ya. Oke, tidak ada island TP ya. Berarti apa close-nya berarti ya. Nah, kemudian berarti kalau misalnya walaupun 0,02 ini mengerti ya, berarti high risk ya, sangat-sangat high risk. Apalagi modal cuma 100. Oke, kita cek sama-sama hasilnya ya. Hasil dari EAG Trader minggu pertama ini berarti tanggal berapa ya? Tanggal 9 ya. Tanggal 9 sampai tanggal 13. Sip. Oh benar, 93,22. Oh man. Tuh close-nya tidak ada TP, tidak ada SL. Cuma dia close sekitar 1 deh kayaknya, sekitar 1. Ini ada 5-nya karena dia apa namanya market ya, open market, kemudian averaging ya. Ya. Jadi ada averaging di sini. Averagingnya kemudian akan close-nya ini berarti close by USD ya, berarti dari nilai ya, nilai apa namanya berapa nominal ya. Jadi sekitar satuan. Kalau misalnya sudah averaging sekitar dapat 1 USD, di close seperti itu. Oke, makanya kalau still floating lumayan sih floating. Oke, kita cek sama-sama hariannya ya. Dan kapan ya floating ya? Yes, nanti akan saya beritahu. Ini drawdown-nya cukup besar ya, benar-benar cukup besar. Jadi ini tanggal 9-nya, tanggal 9. Ini 0,01, 0,01 masih ya, tuh. Pasti TP-nya sekitar 1, sekian ya, dapat 1, dia close. Ini min 3 ini karena ada akumulasi tuh. Cuma 1 kan, 1 USD, 1 USD. Close. Nah, ini 0,02-nya kena nih 5 nih. Misalnya 5 nih, 5,39. Kemudian di sini ada mana dia ya tadi? Itu adalah air AUD ya, air AUD. Mana air AUD ya nih? Ini min 4 ya, min 4. Dan di sini dia kita dapat 5,39, berarti coba deh itu diselisihkan. Jadi dapat selisihnya profit sekitar satuannya 1,02 atau 1, sekian ya. Makanya dia konfirmasi, namun tetap TP-nya ya, close-nya dalam USD-nya nanti sekitar dapat 1 USD close. Oke. Sip, tanggal 9 dapat 23 loh satu hari. Men. Kemudian tanggal 10. Ini baru seminggu. Anjay.
Syaru. Ingin ku berkata kasar. Oke, dapat 12, berarti yang tanggal 9 tuh bener-bener deh. Ya, full. Oke, masih sama ya. Di sini tuh 0,01, kemudian ini 0,02, 0,02, ini berapa kali 0,02 nih? Tuh. Nah, tanggal 10 ya, berarti ya tanggal 10 ya, baru 2 hari tanggal 10 ini. Karena masih floating ya. Jadi open mati itu tidak langsung profit ya, seperti ini misal nih. Nah, floating minus ya, walaupun ini udah profit mulai. Nah, untuk kalau misalnya rame sekali untuk pairnya bisa floating berapa gitu, walaupun 0,01 semua ya. Makanya kemarin itu sempat floating sampai 100 USD. Berarti kalau misalnya baru dapat sekitar 130, berarti ya 123, 135 ya. Sekitar terus floating sampai 100 USD itu drawdownnya sekitar ya 80-90% ya, 90% hampir MC. Oke. Jadi minggu kemarin ini hari kedua ini benar-benar hampir MC. Itu udah saya pasrah aja ya udah. Ya karena ya marketnya nggak bersahabat gitu loh. Jadi benar-benar high risk, benar-benar udah mau MC ya, akhirnya close profit gitu. Wih. Oke, lanjut. Ini benar-benar high risk ya. Saya entah kata walaupun minggu pertama ini profit ya, mungkin aja minggu depan MC gitu loh. Kebanyakan sih seperti itu ya Amarty ya. Jadi 2-3 hari atau seminggu 2 minggu profit banyak sampai BEP, minggu depannya MC. Wih. Ya karena di sini tujuannya saya cuma review seperti apa sih OP-nya, kemudian sebesar apa drawdown-nya. Oke, lanjut lagi tanggal 11 ya, tanggal 11 tuh dapat 19. Ini harian satu hari aja bener-bener 19% tuh. Kalau yang lain pakai 19% baru bisa sebulan, itu belum tentu loh. 10-an ini udah sehari 19. Oke, tuh biru cuma satu nih ya yang yang Marti. Sisanya TP 11, 12. Dan benar-benar ya, jadi kalau misalnya setting AI ini harus saat-saat market itu lagi bersahabat ya. Kalau misalnya lagi news banyak, itu benar-benar high risk sekali. Karena sekali floating itu lumayan ya. Makanya saya bilang kemarin sampai hampir MC ya, 90%an lah drawdownnya. Ini dapat 26 nih tanggal 12. Wih, win rate-nya sih bener-bener ini ya, maksud saya tinggi ya, karena loss-nya itu lebih sedikit dibandingkan dengan ya profit-nya. Tuh win rate-nya dia cepet, untuk close-nya tepat 1, makanya rame dapat sampai 26. Terakhir tanggal 13 terakhir ya. Tanggal 13 tuh dapat 10-an. Oke, dan totalnya adalah 93,22%. Wih. Ngeri ya, bener-bener ngeri sih ya ini bener. Waduh. Jadi kalau misalnya ada yang pakai AI ini ya, memang cukup berbahaya, tapi ya profitnya juga lumayan banyak gitu loh, banyak sekali gitu loh. Jadi memang benar-benar high risk high return ya. Jadi kalau misalnya tidak suka lihat floating atau misalnya tidak suka senam jantung, ya saya sarankan cari AI lainnya, jangan gunakan AI ini karena memang cukup berbahaya untuk floatingnya ya, karena memang benar-benar modal harus modal harus tinggi ya, modal harus besar. Karena kalau misalnya 100 sih saya rasa benar-benar bahaya, benar-benar high risk sekali ya. Modal sekitar 500 atau 1000-an lah ya untuk 0,1, apalagi pairnya 28 macam.
Jadi tidak cocok untuk orang-orang yang trader-trader yang tidak senang dengan floating ya, floating merah, atau cuma MC sekali langsung ya gimana gitu kan. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan ya. Dan entah akan berapa lama ya ini bertahannya di modal awal 100 ya. Makanya di sini saya review, saya cek dulu seperti apa ya. Ataukah bisa bertahan sampai sebulan atau lebih, atau malah minggu depan udah MC ini seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin settingnya cukup sekian ya, cukup bisa dipahami ya. Dan benar-benar karena tidak ada di aturannya untuk inputan multiple-nya berapa ya. Jadi martinya dikali berapa itu benar nggak ada. Kemudian mulai lot awal juga benar-benar nggak bisa kita ubah. Jadi walaupun modalnya 1.500, 10.000 itu lotnya tetap awal dah 0,01. Jadi memang profitnya juga serahkan pada market ya, seperti itu. Benar-benar pasrahkan aja kayak gitu. Oke sih. Sip ya. Oke deh. Harapannya semoga bisa bertahan deh. Dah kita cek untuk minggu depan seperti apa hasilnya ya. Apakah sudah MC atau masih profit ya. Oke. Jadi untuk review kali ini mungkin cukup sekian dulu ya. Ditunggu untuk review selanjutnya. Kemudian akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.